Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut dengan tema-tema di bidang bisnis maupun edukasi. Untuk kesempatan yang teramat baik ini, tema yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang di dalam suatu kelompok kecil utamanya. Seperti misalnya dalam aktivitas rapat, konferensi, pertemuan, atau aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi kelompok ini, maka kita dapat memilahnya menjadi dua kelompok jenis komunikasi ini. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok besar. Ini akan terjadi jika situasi komunikasi antara komunikator dengan komunikannya sulit terjadi dialog. Kemudian yang kedua adalah komunikasi kelompok kecil. Ini terjadi jika situasi komunikasi antara komunikator dengan komunikannya dapat terjadi suatu dialog. Ini adalah dua jenis komunikasi kelompok. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara tentang komunikasi kelompok ini, maka sejatinya komunikasi kelompok ini di dalamnya mengandung beberapa karakteristik. Di antara karakteristik yang ada di dalam komunikasi kelompok ini, yang pertama yaitu yang menyangkut tentang kepribadian kelompok. Kita tahu bahwa setiap individu di dalam suatu kelompok memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Pada umumnya, pribadi seseorang di saat dia sendirian dan jika dia berada di tengah-tengah kelompoknya, itu akan berbeda. Ini karakteristik yang pertama dari komunikasi kelompok. Kemudian karakteristik yang kedua yang menyangkut tentang komunikasi kelompok itu diupayakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Beberapa jenis tujuan yang hendak dicapai itu sangat beragam. Bisa saja keinginan untuk mencapai keberhasilan kelompok, atau bisa pula munculnya keinginan untuk menghindari terjadinya kegagalan kelompok. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu yang berkenaan dengan norma kelompok. Norma ini merupakan suatu persetujuan ataupun perjanjian
yang berkaitan dengan apa dan bagaimana individu-individu itu di dalam suatu kelompok berperilaku antara satu individu dengan individu yang lain. Dan norma itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis norma. Di antaranya adalah norma sosial, kemudian ada norma tugas, dan juga ada norma prosedural. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini akan sangat ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ditentukan oleh tingkah laku normatif yang cenderung kuat manakala anggota tertarik dan diidentifikasikan dengan kelompok itu. Kemudian yang kedua, kohesivitas kelompok juga ditentukan oleh lamanya menjadi anggota suatu kelompok. Yang mana semakin lama menjadi anggota suatu kelompok, maka akan semakin terikat pula individu dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya, kalau kita menelaah lebih dalam lagi tentang komunikasi kelompok ini, maka tentunya ada cukup banyak faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi kelompok ini. Di antara beberapa faktor tersebut, yang pertama adalah yang menyangkut tentang ukuran kelompok. Kalau kita meninjau dari aspek komunikasi, maka semakin besar ukuran kelompok, biasanya akan semakin besar pula kemungkinan sebagian anggota kelompok yang tidak mendapatkan peluang untuk berpartisipasi. Dan sementara itu, dari aspek kepuasan anggota kelompok, semakin besar ukuran suatu kelompok, maka pun akan semakin berkurang kepuasan anggota kelompoknya. Ini adalah faktor yang pertama, ukuran kelompok. Kemudian faktor yang kedua adalah yang menyangkut tentang resolusi konflik. Di dalam komunikasi kelompok, acap kali muncul berbagai jenis konflik. Konflik-konflik ini tentunya akan dapat mendatangkan manfaat pada komunikasi kelompok. Ketika anggota kelompok yang terlibat dalam konflik menghadapi konflik tersebut dengan cara berkomunikasi yang baik. Mereka saling menghargai di antara mereka sendiri, dan juga akan tetap menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Ini faktor yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu faktor yang berkaitan dengan tujuan umum dari kelompok itu. Di dalam suatu kelompok yang efektif, partisipan saling berbagi tujuan umum, manfaat ataupun minat. Fokusitas pada tujuan umum
dari suatu kelompok. Ini akan memungkinkan bagi setiap kelompok untuk mengatasi perbedaan pendapat individu dan juga kesanggupan untuk melakukan negosiasi terkait berbagai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Lantas faktor yang keempat, yaitu menyangkut tanggung jawab anggota kelompok. Anggota kelompok ini akan mempengaruhi kepribadian kelompok, mempengaruhi iklim kelompok, dan juga mempengaruhi munculnya suatu konflik. Anggota kelompok juga akan membawa tujuan maupun agendanya masing-masing ke dalam diskusi kelompok. Dan tentu saja sikap mereka akan tampak pada sejumlah partisipasi yang dilakukannya. Kemudian faktor berikutnya yaitu yang menyangkut tentang persepsi peran. Seseorang yang diminta untuk bergabung ke dalam suatu kelompok itu memiliki suatu persepsi tentang bagaimana kelompok seharusnya bekerja dan juga tentang tujuan apa yang ingin dicapai. Setiap anggota kelompok pun juga memiliki konsep diri yang menyatakan tentang bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Itu adalah beberapa faktor yang sangat mempengaruhi komunikasi kelompok. Selanjutnya mungkin saja muncul suatu pertanyaan sederhana, yaitu tentang apa yang menjadi fungsi dari komunikasi kelompok ini. Sebagaimana kita tahu, komunikasi kelompok ini teramat penting di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itulah, dalam perannya ini, komunikasi kelompok ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu bahwa komunikasi kelompok memiliki fungsi untuk membangun hubungan. Melalui berbagai informasi ataupun juga melalui berbagai pengalaman, maka anggota suatu kelompok akan dapat saling mendukung dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok juga memiliki fungsi yang penting dalam rangka memelihara keberlangsungan kelompok tersebut. Dalam hal ini, komunikasi kelompok akan sangat membantu dalam berbagai upaya untuk memelihara keberlangsungan suatu kelompok dengan membangun kepercayaan, dengan menumbuhkan kohesivitas, dan juga membangun solidaritas di antara masing-masing anggota kelompok. Dan fungsi yang ketiga dari komunikasi kelompok yaitu untuk memecahkan permasalahan. Dengan mengumpulkan berbagai sudut pandang maupun sumber daya, maka suatu kelompok akan dapat menemukan suatu solusi yang terbaik. Itulah beberapa fungsi pokok dari komunikasi
kelompok. Nah, selanjutnya yang paling utama adalah bagaimana proses dari komunikasi kelompok ini. Sebagaimana kita paham bersama bahwa komunikasi kelompok ini memerlukan suatu proses tersendiri, di mana proses tersebut dimulai dari tahapan ataupun fase persiapan. Di dalam fase persiapan ini, anggota kelompok mempersiapkan berbagai informasi yang akan disampaikan dan juga mengidentifikasi tujuan dari dilakukannya komunikasi. Ini tahapan yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah fase pengkodean. Di dalam fase pengkodean ini, anggota kelompok akan mengkodekan berbagai informasi ke dalam simbol, ekspresi, ataupun melalui berbagai rangkaian kata yang dapat dipahami oleh anggota kelompok lainnya. Ini tahapan yang kedua, pengkodean. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase penyampaian. Di mana di dalam fase penyampaian ini, informasi yang ada lantas disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Penyampaian berbagai informasi melalui saluran komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan atau juga bisa dilakukan melalui tulisan. Ini fase ketiga. Kemudian fase yang keempat yaitu fase ataupun tahapan penerimaan. Yang mana dalam fase penerimaan ini, anggota kelompok yang lain akan menerima berbagai informasi yang disampaikan dan juga menguraikan pesan-pesan tersebut di dalam suatu pemahaman mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu tahapan di mana muncul yang disebut dengan umpan balik. Setelah menerima informasi, maka anggota kelompok akan memberikan umpan balik, yang mana umpan balik ini untuk memastikan bahwa berbagai pesan ataupun informasi telah dipahami dengan benar. Selain itu, informasi-informasi tersebut telah tersampaikan dengan jelas. Sehingga dengan adanya umpan balik ini akan dapat meminimalisasi salah interpretasi dari berbagai informasi yang disampaikan maupun yang diterima oleh anggota kelompok. Umpan balik ini penting sekali. Salah satu bentuk pentingnya adalah agar tidak terjadi apa yang disebut dengan pembiasan informasi.
Karena jika terjadi pembiasan informasi, maka ini akan menjadi bibit-bibit persoalan yang baru. Di mana dengan munculnya persoalan ataupun permasalahan baru, nantinya akan semakin menghabiskan energi lagi untuk mencari solusi yang terbaik. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang komunikasi kelompok. Mudah-mudahan ini akan memperluas cakrawala keilmuan kita, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai persoalan ataupun tema yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia pendidikan, edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.